Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi seputar P3K 2024 ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada informasi terbaru dari jpnn.com ya tentang SEBKN ya. SEBKN ini juga menyinggung nasib pelamar pada 1 Maret 2026. Ini melampaui batas usia pengangkatan P3K. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang protes karena memang teman-teman ini berada di usia kritis ya. Artinya 55 sampai 58 itu kan usia kritis. Jadi kalau diundur 1 tahun itu kan sangat merugikan juga Bapak Ibu ya. Nah ini ada SEBKN terbaru. Ini menyinggung nasib pelamar yang sudah masuk usia pensiun pada 1 Maret 2026. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara RI, Bapak Yudan Arif ini menerbitkan SE ya. Ini terbaru Bapak Ibu ya, berkaitan dengan pengangkatan P3K 2024 dan CPNS 2024. Tentunya SE terkait pengangkatan CPNS 2024 dan P3K 2024 nomor 2793 garing sekian yang ditandatangani Kepala BKN Bapak Yudan Arif Fakrullah di Jakarta hari Sabtu kemarin tanggal 8 Maret 2025. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu bisa perhatikan diketahui sesuai dengan kesepakatan rapat kerja atau raker dengan Komisi 2 DPR RI pada 5 Maret kemarin, Menpan RB Ibu Rini Widiantini menetapkan pengangkatan P3K 2024 tahap 1 dan 2 ini dilakukan serentak pada bulan Maret 2026. Adapun pengangkatan CPNS 2024 ini juga dilakukan serentak, yang ini pada Oktober 2025. Nah, lewat SE yang diterbitkan ini, Kepala BKN menginstruksikan kepada seluruh instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain menghitung TMT 1 Oktober dan P3K selain TMT 1 Maret agar melakukan penyesuaian. Nah, jadi untuk beberapa daerah kan sudah diterbitkan SK-nya. Itu instruksi langsung dari Kepala BKN itu agar direvisi ya. Jadi TMT-nya itu harus sama. Kalau CPNS itu 1 Oktober, kalau P3K itu 1 Maret 2026. Seperti itu. Adapun instruksi tersebut muncul setelah Menpan RB Ibu Rini Widiantini mengirim surat kepada BKN agar tidak akan menindaklanjuti penyesuaian jadwal pengangkatan CSN 2024 pada Jumat kemarin, tanggal 7 Maret 2025. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di sini ada informasi yang harus Bapak Ibu paham ya. Prof Yudan ini panggilan akrabnya dalam surat itu mengatakan proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi 2024 ini belum ditetapkan nomor induknya, tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkannya keputusan pengangkatan. Dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran TMT pengangkatan CPNS atau P3K. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, memang harus disamakan. Ini instruksi langsung dari Bapak Kepala BKN dan Ibu Menpan RB Bu Rini Widiantini tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sehubungan dengan itu, kata dia, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K. Nah, penyesuaian tindak lanjut tersebut, hasil seleksi CPNS tersebut, yang pertama, di situ Bapak Ibu bisa perhatikan, untuk peserta CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS per 1 Oktober dengan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan 1 Oktober 2025. Tentunya usul penetapan induk CPNS paling lambat itu 30 Juni 2025 dan penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat 1 September 2025. Kemudian ada juga penyesuaian tindak lanjut hasil P3K. Nah, yang pertama itu adalah peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja TMT-nya 1 Maret 2026. Tentunya yang kedua, usul penetapan NIPPPK itu paling lambat 30 November 2025. Ini sudah mengusulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada penyesuaian jadwal artinya molor ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, penandatanganan perjanjian kerja itu maksimalnya itu 1 Februari 2026. Dia juga menyampaikan pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025 seperti itu. Sementara di sini pertimbangan teknis penetapan nomor induk BPK yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian perjanjian masa kerja menjadi 1 Maret 2026. Oke, seperti itu. Nah, tentunya ini ada instruksi dari BKN bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS. Di sini dimaksud pada angka 5, ini dikutip Jakarta Sabtu malam kemarin.
agar melakukan penyesuaian. Jadi harus direvisi lagi nih SK-nya Bapak Ibu, karena ada beberapa daerah yang SK-nya sudah diserahkan bahkan ya Bapak Ibu ya. Prof Yudan juga mengungkapkan dalam hal terdapat pelamar P3K pada tanggal 1 Maret telah melampaui syarat batas usia pensiun. Di sini tetap dianggap menjadi P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. Jadi kalau teman-teman itu 59 sekarang, otomatis di sana kan 60, berarti tetap nambah 1 tahun Bapak Ibu ya, 1 tahun terakhir istilahnya. Ini maksud dari Kepala BKN Bapak Yudan Arif ini, seperti itu. Adapun Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN tanggal 14 Januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini. Dan tentunya pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi. Jadi teman-teman tetap mendapatkan gaji. Profesor Yudan Arif ini juga meminta pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dilaksanakan tepat waktu nih sesuai dengan surat ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ya semoga saja Bapak Ibu ya ini tetap ya kan, meskipun teman-teman itu sudah masuk usia pensiun tetap 1 tahun minimalnya. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Vino Ditatama ini juga menginformasi keberadaan surat ini. Ya betul, rilis Senin baru kami tayangkan, kata Vino. Jadi ini suratnya belum resmi Bapak Ibu ya tentang masa usia pensiun. Jika teman-teman di 1 Maret itu usianya 60 tetap nambah 1 tahun lagi. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Ini solusi terbaik ya Bapak Ibu ya. Tapi tetap teman-teman masih banyak yang protes ya tentunya ya, pengumulnya itu juga sangat jauh 1 Maret. Nanti semoga juga ada solusi dari Bapak Yudan Arif ini ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Urkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.